Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami Tuhan, sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung untuk kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudaraku, peristiwa kematian manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah dan merupakan bagian siklus kehidupan. Namun mengapa kematian Yesus Kristus di kayu salib terasa istimewa dan dirayakan di seluruh dunia? Bukankah kematiannya tidak jauh berbeda dengan kematian manusia lainnya? Bahkan terlihat begitu tragis dan menyedihkan. Meski cara kematian Yesus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Saudaraku, kita patut bersyukur karena mendapatkan jalan terlepas dari hukuman Allah, yaitu melalui Kristus yang rela datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya mati ganti kita. Dia satu-satunya jalan keselamatan itu, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa dengan berbuat baik dan beramal sebanyak-banyaknya pasti beroleh keselamatan atau masuk surga. Benarkah? Perhatikan ayat ini saudaraku. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Saudaraku, namun kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus wajib dan harus berbuat baik. Saudara, dengan mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, seharusnya kita sebagai umat tebusannya tidak lagi hidup sembrono karena dosa-dosa kita telah dibayar lunas olehnya. Kami telah ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, dahulu sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah hamba-hamba dosa. Namun sekarang kita memiliki status baru, yaitu hamba-hamba kebenaran. Jadi kita harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, melainkan sebagai senjata kebenaran. Saudaraku, jangan kita hanya terharu biru sembari menitikkan air mata tatkala membayangkan penderitaan Kristus di kayu salib. Tapi bagaimana komitmen kita membalas kasih dan pengorbanannya melalui tindakan nyata dalam hidup kita. Sebab kematian Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi dunia. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami.
dari hukuman kekal. Kami yang dulu hamba dosa, sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Tanpa kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat membalas segala kebaikan-Mu. Mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu setiap hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini rindu meninggalkan segala dosa dan mengikut Tuhan Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Jamah mereka dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka. Bawa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka senantiasa dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan, Tuhan bawa mereka untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong. Ajar mereka Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia. Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan memperhatikan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap semangat. Mari kita jangan berputus asa. Tetaplah kita berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.